Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Dr. Anca dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember yang akan membawakan topik mengenai stunting. Seperti yang mungkin sudah Bapak Ibu ketahui, untuk pencegahan stunting itu sangat penting karena di Indonesia sendiri hampir seluruh wilayah ini mengalami stunting 1 dari 3 balita. Dan perlu adanya penanganan dengan program 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini adalah topik-topik yang akan saya sampaikan. Nah, sepertiga dari balita di Indonesia mengalami stunting dan puncaknya ada di usia 2 sampai 3 tahun. Dan ini adalah akibat dari kurang gizi kronis yang terjadi pada usia yang sangat dini. Pengertiannya sendiri, stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, utamanya dalam 1000 hari pertama kehidupan. Nah, stunting ini efeknya akan dapat mempengaruhi bonus demografi. Kalau kita lihat dari wilayah Indonesia yang tertinggi ya, sangat tinggi, ini berada di 2 provinsi, di NTT dan Sulawesi Barat. Lalu kalau untuk Jawa Timur sendiri termasuk daerah dengan kondisi yang medium. Nah, dampak stunting ini bisa berpengaruh untuk kesehatan, ya, karena adanya gagal tumbuh, kemudian ada hambatan dalam kognitifnya, kemudian motorik, dan pada saat dewasa nanti akan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit metabolik seperti diabetes, obesitas, stroke, penyakit jantung, dan lain-lain. Lalu dari ekonomi tentu ini akan berpotensi untuk mengalami kerugian karena adanya stunting. Nah, dari pemerintah sendiri sudah mencanangkan program intervensi gizi spesifik dan sensitif yang melalui antara lain program 1000 HPK. Nah, apa itu 1000 HPK? Ya, jadi 1000 HPK itu singkatan dari 1000 hari pertama kehidupan. Artinya yang 270 hari ini adalah ketika dalam kehamilan dan 730 harinya pada saat lahir atau hari-hari pertama kehidupan dari bayi. Ini adalah merupakan periode emas. Dikatakan periode emas ini adalah dari sejak konsepsi, kemudian di dalam rahim hingga usia 2 tahun. Nah, ini sangat menentukan gitu dalam kualitas kesehatannya di masa depan. Karena dalam 2 tahun ini dan juga pada saat di dalam kandungan, ini terjadi pembentukan otak sosial ya. Anak ini akan belajar bagaimana keterampilan fisik, bagaimana berbicara, mengenai hal benar salah. Juga ini akan sangat menentukan untuk kualitas kesehatannya di jangka panjang ya, dan tentu akan berdampak juga ke sosial ekonominya. Nah, jadi untuk mempersiapkan kehamilan, kelahiran bayi, bukan hanya kelahiran seorang ya, bahkan ini akan menjadi mempersiapkan jutaan pemimpin karena janin ini adalah seorang individu dan kualitas generasi sehat ya akan sangat ditentukan ke depannya. Generasi emas dimulai dengan periode emas 1000 hari pertama kehidupan. Nah, pada 1000 hari pertama kehidupan ini memerlukan asupan zat gizi yang cukup, karena bila tidak cukup, maka akan terjadi gangguan tumbuh kembang, ya, namun ini masih dapat diperbaiki. Tapi kalau sudah lewat dari 1000 HPK, maka kerusakan ini akan bersifat permanen. Nah, tentu dengan adanya kekurangan gizi, ya, ini akan berdampak pada kualitas dari individu itu sendiri sebagai sumber daya manusia. Nah, anak kurang gizi ini banyak juga yang pada saat lahirnya berat badannya juga lahirnya rendah gitu. Nah, kemudian dia akan menjadi stunting, yang ini akan sangat mempengaruhi perkembangan otak, ya, kok fungsi berpikirnya,
kemudian kecerdasannya, dan bisa menjadi salah satu penyebab kematian pada saat bayi. Nah, sayangnya walaupun periode emas ya, 1000 pertama kehidupan ini sangat penting, tapi masih kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Ya, bisa jadi karena kurang pengetahuan ya, atau belum jadi prioritas. Nah, itulah maka di sini kami ingin melibatkan Bapak Ibu, melibatkan para kader, tenaga kesehatan untuk eee, tidak melepas ya window of opportunity ini, kesempatan emas kita untuk perbaikan gizi dalam program 1000 hari kehidupan. Ini adalah masa-masa kritis ya, kita anggap sebagai investasi gizi gitu ya, agar anak-anak Indonesia ini bisa tumbuh dan berkembang jadi anak yang sehat. Nah, ini tahap-tahap perkembangan ya, sejak dari masa kehamilan sampai dengan berusia 2 tahun. Nah, kehamilan dalam 8 minggu pertama ini adalah fase-fase kritis karena terbentuknya organ-organ seperti otak, hati, jantung, ginjal, tulang, dan lain-lain. Lalu lanjut setelah itu akan lebih berkembang lagi organ tersebut untuk menyiapkan individu ini agar bisa hidup di luar dari kandungan. Nah, ini adalah jendela kritis dari perkembangan janin. Kita perlu memastikan zat gizinya tercukupi ya pada fase-fase ini sampai dengan anak ini lahir hingga usia 2 tahun. Nah, dampak yang terjadi ya bila adanya kekurangan gizi pada periode ini, maka bisa bersifat permanen dan ini berjangka panjang ya, sulit untuk dilakukan perbaikan. Nah, adanya kekurangan gizi kronis dalam 1000 hari pertama kehidupan, bisa kita bandingkan, ini adalah gambaran otak pada anak yang kekurangan, yang A, ya, dibandingkan dengan anak yang gizinya baik, yang B, yang sehat, ya. Jadi pada anak-anak yang sehat hampir tidak ada bagian yang kosong, yang putih, ya. Sedang pada gambar A, ini banyak sekali ya kelihatan bagian yang kosong atau putih itu. Lekukannya sedikit, ini artinya otaknya tidak berkembang secara optimal. Nah, kerusakan dan kelambatan dari perkembangan otak ini bisa bersifat permanen, gitu. Sehingga ini akan sangat mengganggu untuk fungsi kecerdasan, ya, fungsi berpikirnya. Nah, ini otak akan terus bertumbuh ya setelah lahir sampai dengan usia 2 tahun ini sangat pesat ya pertumbuhannya. Nah, ini ya, jadi kalau kita bandingkan 18 hari ini 25% ya dari berat otak dewasa. Kemudian pada usia 1 tahun ini berkembang pesat ya menjadi 75% dari berat otak dewasa. Nah, jadi pada masa pertumbuhan ini ya, selain untuk pertumbuhan otak, ini juga akan bisa membantu untuk mencapai tinggi dan berat badan yang optimal. Nah, ini menjadi salah satu sasaran dari gerakan nasional ya untuk percepatan perbaikan gizi. Karena baik dampak jangka pendek maupun jangka panjangnya ini akan sangat berpengaruh gitu ya pada janin. Nah, upaya yang bisa dilakukan ya untuk 1000 hari pertama kehidupan ini antara lain adalah pemberian nutrisi yang cukup ya selama kehamilan. Ini termasuk adanya tablet asam folat, kemudian tablet besi ya, pemberian edukasi tentang bagaimana kesehatan pribadi dan lingkungan, lalu adanya pemantauan untuk antenatal, pemeriksaan ya minimal 4 kali selama kehamilan ya, K1 sampai K4. Lalu adanya penyaringan kemungkinan resiko komplikasi dari kehamilan, lalu memantau mendata persalinan, kemudian beri edukasi, menggiatkan KB, melakukan inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif selama 6 bulan, lalu menimbang berat badan bayi dan panjang badan secara rutin, ini biasanya lewat posyandu ya. Lalu adanya imunisasi dasar wajib,
dan pemberian MPASI yang secara bertahap ya, sesuai dengan usianya dari 6 bulan hingga 2 tahun. Dan juga tetap memberikan ASI sampai 2 tahun. Nah, ini 1000 hari pertama kehidupan pada saat masa kehamilan, apa yang ibu hamil alami lakukan asupan selama mengandung di 1000 hari pertama kehidupan ini akan memberikan konsekuensi yang jangka panjang ya bagi kesehatan anaknya di masa depan. Jadi bisa menganjurkan ibu hamil agar makan lebih banyak dari biasanya ya karena ada tambahan energi, kebutuhan energi, lalu istirahatnya cukup ya, melakukan stimulasi ini bisa dibantu dengan pasangannya untuk janinnya ya distimulasi. Ada pemeriksaan juga secara teratur ke bidan atau ke dokter. Lalu aktivitas fisik yang ringan ya, tapi tetap perlu untuk berolahraga dan untuk menjaga kebersihan diri. Nah, untuk konsep penanggulangan stunting ini sendiri, apabila untuk pencegahan, maka itu menggunakan program 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Lalu bila itu sudah lewat, ya maka artinya sudah terjadi stunting ini, maka perlu penanganan, yaitu dengan stimulasi atau pengasuhan pendidikan berkelanjutan. Ada 3 komponen untuk penanggulangan stunting. Ya, yang perlu diingat adalah pencegahan stunting itu penting ya, mulai dari kita perhatikan bagaimana pola asuh, pola makan, air bersih untuk sanitasinya juga. Nah, ini upaya yang bisa dilakukan untuk pola asuh. Pertama adalah pemberian pengetahuan tentang kesehatan dan gizi, lalu inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, melanjutkan menyusui sampai 2 tahun atau lebih dengan tambahan pemberian MPASI, lalu memberikan layanan kesehatan yang baik seperti posyandu dan imunisasi. Untuk pola makan, perlu memberikan makanan sesuai pola isi piringku, ya, di mana untuk makanan pokok itu sepertiga bagian, untuk sayur-sayuran juga sepertiga bagian, lauk pauk seperenam, dan buah-buahan seperenam. Untuk air bersih dan sanitasi perlu dijaga ketersediaannya, jamban yang sehat, lalu juga rajin cuci tangan pakai sabun. Nah, karena stunting ini penyebabnya adalah multidimensi, ya, multifaktor, sehingga intervensi yang paling menentukan itu adalah pada 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Kita perlu melakukan praktek pengasuhan yang baik, ya, karena bila praktek pengasuhan tidak baik, ini akan sangat berpengaruh. Ya. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan, ya, baik pada sebelum maupun saat kehamilan. Kemudian banyak yang belum mendapatkan ASI eksklusif ya dari 0 sampai 6 bulan. Kemudian juga pemberian MPASI yang kurang tepat. Nah, adanya faktor lain yang menyebabkan karena terbatasnya layanan kesehatan ya. 1 dari 3 anak tidak terdaftar di PAUD ya. Dan pembelajaran dini yang berkualitas ya kaitannya dengan itu. Lalu 2 dari 3 ibu hamil ini belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai. Adanya penurunan tingkat kehadiran di posyandu dan sulitnya mendapat akses untuk layanan imunisasi. Faktor lain yang pengaruhi adalah kurangnya akses ke makanan bergizi ya, karena 1 dari 3 ibu hamil ini masih mengalami anemia. Kemudian makanan bergizi cukup mahal ya. Dan yang keempat ini karena kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi ya, masih 1:5 ya, yang menggunakan ruang terbuka ya, open defecation ya, untuk PAB-nya. Dan 1 dari 3 rumah tangga masih belum memiliki akses untuk air minum bersih. Nah, dalam upaya meningkatkan kualitas untuk menekan angka stunting, kualitas programnya perlu adanya
kerjasama ya, baik dari provinsi, kabupaten, kota, kemudian puskesmas dan masyarakat. Nah, ini dari masyarakat diharapkan adanya penguatan posyandu ya, mengukur tinggi badan berat badan secara rutin ya, lalu pemanfaatan dana desa untuk kegiatan posyandu dan pemberdayaan masyarakat, dan juga untuk upaya penyediaan air bersih dan sanitasinya. Nah, sehingga untuk kesimpulannya, perlu ada dukungan dan upaya-upaya terkait dari masa hamil, masa ASI eksklusif, kemudian MPASI, ya, masa sebelum 1000 HPK ini ya, mulai dari persiapan memasuki kehidupan berumah tangga, persiapan kehamilan, kemudian perlu adanya kegiatan-kegiatan pendukung seperti pemantauan pertumbuhan yang benar, surveillance gizi, edukasi gizi, dan penelitian gizi, lalu keterlibatan lintas sektor, ya, dari Dewan Ketahanan Pangan Daerah misalkan, dan bisa disimpulkan juga bahwa 1000 HPK adalah kunci untuk penanggulangan stunting. Jadi mari bersama-sama kita jaga periode emas ini, kita kejar kalau ada terjadi kekurangan gizi, karena kalau sudah lewat dari periode emas ini, 1000 hari pertama kehidupan, itu akan sulit untuk memperbaiki. Ya, sekian untuk presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.